Menginginkan cipta dipimpin pembina upacara dengan diiringi lagu mengeningkan cipta. Untuk mengenang dasar pahlawan bangsa. Mengeningkan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan. 4. Berprestasi
bakti dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara. Seluruhnya untuk amanat silat upacara. Bapak Ibu guru, para pendidik dan tenaga pendidikan yang saya hormati, peserta didik, para siswa-siswi yang saya kasihi. Selamat pagi untuk kita semua. Ada beberapa hal yang perlu saya beri catatan dan penegasan untuk kita panjang 1 minggu ini. Yang pertama, bulan September adalah bulan kitab suci nasional. Karena itu di ruangan kelas kepada guru agama Katolik wajib, saya ulangi, wajib setiap hari les membaca kitab suci di kelas, sharing kitab suci. Selama bulan September ada kegiatan khusus, kelompok-kelompok sharing kitab suci bisa dibentuk dan dilaksanakan di sekolah, baik pada jam pelajaran maupun sore hari atau di KBG. Selama bulan September itu wajib. Sebentar nanti balik-balik kelas jam terakhir itu akan periksa yang tidak bisa, yang tidak ke gereja, akan diambil absen setiap hari Senin. Supaya kita tahu, dan nanti kita buat lapor pada orang tua, anak bapak ibu tidak pernah ikut misa. Itu setiap hari Senin. Wajib ambil datanya. Yang kedua, bulan September ini ada ulangan mid semester. Karena itu kamu sudah dikembalikan ke rumah hari Sabtu yang lalu untuk mengambil keuangan sekolah dan uang seragam. Sekarang saya tanya kelas 3 yang bawa uang angkat tangan. Angkat tangan. Kelas 3. Sebentar nanti setelah apel ini kelas 3 lebih dulu untuk bawa uang di bendahara. Pakai giliran kelas 3. Kelas 8. Angkat tangan. Sebentar saya akan periksa dari kelas ke kelas. Dari kelas 8 habis itu kelas, setelah kelas 9 kelas 8. Kelas 7 ada bawa uang SPP. Uang SPP. Ya, ada kelas 7 itu mereka mencicil uang SPP. Uang seragam. Itu bertemu dengan Ibu Flores. Yang seragam itu bertemu dengan Ibu Flores. Siapa yang duduk di sana? Jadi berdiri. Itu yang kedua. Dalam rangka ulangan tengah semester kepada para wali kelas, hari Sabtu sudah diberikan kartu ulangan semester. Bagi yang lunas sesuai dengan edaran, hari Sabtu ini cetak kartu ulangan diberi kepada siswa supaya mereka siap diri untuk ulangan mid semester. Bagi yang belum, tidak diperkenankan ikut ulangan semester. Dia tunda, nanti dia ikut selesai dulu. Kenapa? Selama ini ada kebiasaan kita beri dispensasi, tapi orang tua tidak bertanggung jawab. Buktinya sampai sekarang kelas 9 itu sudah tamat, masih ada anak yang belum selesaikan utangnya di sekolah. Nanti minggu ini kita buat surat panggilan ke orang tua dan guru-guru langsung ke rumah. Minggu ini masih ada belasan anak. Bahkan ada anak yang kelas 9 sekarang juga kelas 8 mereka belum lunas. Kelas 8 sekarang, kelas 9 juga belum lunas yang ada di sini sekarang. Datanya lengkap di saya. Itu balik kelas sudah bacakan semua. Ada hari Jumat yang lalu. Tolong diperhatikan ini, ada hak, ada kewajiban yang harus dipenuhi.
Yang ketiga, saya ulang penyampaian kali lalu, meja kursi kita sudah bersih dari tulisan-tulisan. Tidak boleh lagi ada tulisan baru di lembaga pendidikan ini, di meja dan di kursi. Balik kelas mulai beri penomoran meja yang digunakan dan kursi yang digunakan oleh anak yang bersangkutan. Di kelasnya, daftar urut. Kalau meja itu kotor, kursi itu rusak, tanggung jawab anak yang bersangkutan. Orang tuanya kita hadirkan ke sekolah. Yang berikut, ada beberapa anak yang saya panggil orang tuanya minggu lalu. Ada yang tidak seragam lengkap, suka terlambat, melanggar tata tertib lain di sekolah. Secara umum orang tua sampai kepada saya begini, anak-anak ini di rumah tidak pernah ikut kami ngomong, Pak. Orang tua menyampaikan kepada saya, mereka ini di rumah tidak pernah ikut apa yang kami omong. Lebih-lebih anak kelas 9 ini. Ini polos dari orang tua yang menyampaikan. Bahkan ada mama yang sampai menangis karena perilaku anaknya di rumah, malas tahu, tidak pernah dengar orang tua omong, suka keluyuran. Ini saya sudah catat nama karena orang tua yang omong. Saya akan panggil anak-anak yang bersangkutan. Minggu ini tidak ada toleransi untuk seragam. Sudah saya umumkan minggu lalu, minggu ini tidak ada toleransi. Setelah ini mereka tidak berseragam ini dicek, hilang, beli baru, baik dasi, topi dan lain-lain ambil baru. Yang dia tidak pakai suruh dia pulang, pakai baru datang ke sekolah. Tidak ada lagi sekolah besok-besok di Paledia anak yang tidak berseragam. Tidak ada lagi. Minggu lalu sudah batas terakhir. Jadi perhatikan teman-teman guru piket dan guru-guru yang lain. Mereka ini tidak boleh masuk kelas dulu, bereskan dulu segala macam seragam. Yang nasinya tidak ada, topinya tidak ada, langsung ambil di Ibu Gloren. Bawa di sana, tulis nama. Kau bermain kemudian yang penting harus berseragam. Yang ada di rumah kau pulang, ambil, pakai, baru boleh datang. Tidak ada toleransi mulai hari ini. Ini supaya menjadi perhatian kita semua. Tidak boleh main-main dengan aturan sekolah. Sudah kita beri banyak waktu selama ini untuk kau berbenah, tapi masih anak-anak yang sama. Anak-anak yang sama, yang tidak pernah berubah. Karena itu tidak ada toleransi, kita ambil tindakan tegas mulai hari ini. Terakhir, perhatikan kebersihan lingkungan. Di lingkungan kelas saya lihat di kelas 3B. Kotor apa di dalam, penuh sekali. Sekali. Maka kotoran dari luar kan masuk di kelas. Terus tempat sampah. Jangan jadikan kelas tempat sampah. 3B. Kotoran banyak sekali. Tadi pagi saya datang, saya lihat satu kotoran apa dalam ruangan kelas. Teman-teman wali kelas, perhatikan yang terakhir, jam terakhir sebentar. Pembinaan, tidak boleh ada anak yang tinggalkan kelas belum bel dari Pak Moses. Semua anak itu pembina sesuai dengan jadwal yang ada. Tidak ada kelas yang pulang lebih dulu, tidak ada. Mulai hari ini, pembina nanti akan diatur. Untuk kelas 9 sebentar, 9A saya masuk pembina. 9B Pak Yonas yang masuk. 9C Pak Joel yang masuk. Sebentar, kelas 9. Kami 3 yang masuk dulu. Jam pembinaan balik kelas terakhir. Setelah itu kami akan beredar kami 3 untuk ke kelas-kelas lainnya. 6 kelas yang lain langsung ditangani oleh balik kelas. Itu mulai hari ini. Data yang akan diberi oleh guru BK pagi ini kepada teman-teman wali kelas itu menjadi dasar untuk cek anak ini langgar setiap apa tahun atau minggu ini. Itu sudah siap datanya. Data itu akan kita beri kepada orang tua sebagai bentuk laporan. Kalau anak bapak selama seminggu ini pelanggarannya terlambat,
suka bolos, suka lompat pagar, keluar kompleks sekolah misalnya, tidak berseragam, itu terekam semua. Data itu akan dikumpulkan dari minggu ke minggu, hari ke hari, kemudian kita panggil orang tua, kita tunjuk data ini. Supaya orang tua tahu kalau sekolah ambil tindakan, orang tua sudah tahu, anak saya sudah tidak pas berada di mana dia. Ini 1-2 catatan menjadi perhatian kita. Atas perhatian, terima kasih. Pembacaan Injil dan doa.